زادت الفاكهة الله نروح مكة لو زادت الفاكهة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat dan karunia-Nya, selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Yang terhormat Bapak Ismaudi SEMM selaku dosen mata kuliah PAI 6 dan teman-teman yang saya cintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul menjadi pribadi yang sabar. Kalian tahu nggak di sini apa itu sabar? Sabar itu kemampuan menahan diri dari marah, sedih, dan putus asa ketika menghadapi cobaan. Dalam Islam, sabar berasal dari kata sabaro yang artinya menahan. Sabar itu luas. Jadi misalnya kalian itu kalau misalnya disuruh sama orang tua, kalian tuh harus ikut omongan orang tua. Terus jangan boleh ada yang enggak bu. Nah itu kalian harus sabar. Jadi menahan rasa diri. Jadi sabar itu bisa juga menahan nafsu saat puasa. Nah kalian suka waktu bulan Ramadan puasa kan? Nah puasa, nah itu kalian menahan diri. Lalu kamu nggak puasa, kenapa nggak puasa? Bawa sabar jadi menghadapi perilaku yang buruk kepada orang lain. Lalu juga sabar menghadapi musibah. Ya benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, segala urusannya adalah baik baginya jika mendapat kesenangan. Jadi bersyukur dan itu baik baginya jika mendapat kesusahan, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Lalu di sini juga selain itu bukan hanya berarti menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi ujian, tapi kalian juga harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Lalu ada menahan diri dari amarah. Terus ada tidak mudah putus asa. Contohnya, ayo abang duduk. Nah, di sini ada contoh dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Teladan dia tuh memiliki kesabaran yang sangat luas dalam menghadapi berbagai cobaan yang berat. Nah, lalu termasuk kehilangan harta benda, anak-anak, dan penyakit yang diderita selama bertahun-tahun. Namun ia tidak pernah mengeluh dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sabar kalian juga bisa menjadi tenang, lalu pikiran jernih, dan insya Allah setiap kesulitan akan terasa lebih mudah dihadapi. Lalu sabar juga membuat hubungan kita dengan sesama teman, terus keluarga menjadi harmonis karena kita tidak mudah tersinggung maupun marah. Jadi sama teman itu harus banyak sabar. Nah, jadi di sini sabar ada 3 macam. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kayak kalian tuh harus sabar kalau sholat, puasa, ngaji. Kalian suka nggak sabar ya, belajar, sekolah juga nggak sabar kan? Kalian itu harus sabar.
Terus yang kedua itu sabar dalam menjauhi larangannya. Kayak gimana ya contohnya? Gak boleh berbohong sama orang tua. Nah, yang ketiga itu sabar dalam menghadapi takdir dan ujian hidup. Nah, lalu dengan kita bersabar, Allah akan memberikan pertolongan dan mengangkat derajat kita. Dan ujian yang diberikan Allah tidak melampaui luar batas kemampuan kita. Jadi setiap musibah ada kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Penutupan. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang sabar dan selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ujian hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.